Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, suatu ketika Imam besar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sedang bercengkrama bersama dengan murid-murid beliau. Lalu beliau mengajukan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pembelajaran kepada santri dan muridnya. Dimulailah pertanyaan yang pertama, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari diri kita? Para santri dan para murid lalu menjawab, yang paling jauh dari diri kita adalah kutub selatan. Ada yang menjawab pula, yang jauh dari diri kita adalah rembulan. Ada pula yang menjawab bahwa yang paling jauh dari diri kita adalah matahari. Imam Ghazali membenarkan jawaban para santri-santrinya karena memang yang terjawab oleh santri adalah hal-hal yang jauh. Tetapi beliau mengatakan, wahai santriku, yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Karena kita tidak akan bisa kembali kepada masa yang sudah kita lewati. Karena kita tidak bisa kembali kepada masa yang sudah jauh dari diri kita, dan kita tidak mungkin akan kembali kepada masa lalu. Imam Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kedua. Wahai para murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Santri dan murid Imam Ghazali menjawab, yang paling besar di dunia ini adalah bumi. Yang paling besar di dunia ini adalah matahari. Yang paling besar di dunia ini adalah gunung. Tentu jawaban para murid dan santri Imam Ghazali tidak ada yang salah. Tapi beliau mengatakan bahwa yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Setiap orang mempunyai nafsu, dan nafsu itu teramat besar. Sehingga yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Imam Ghazali melanjutkan pertanyaannya yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini, wahai santri dan muridku? Santri menjawab, yang paling ringan di dunia adalah kapas. Dia bisa terbang, tertiup angin. Ada yang menjawab, yang paling ringan adalah kertas. Dia bisa melayang, tertiup angin pula. Jawaban santri Al-Ghazali tidak ada yang salah. Tetapi beliau mengatakan bahwa yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Banyak orang yang punya waktu untuk melaksanakan sholat meski hanya 1, 2, 3 menit, tetapi banyak yang meninggalkan. Imam Ghazali melanjutkan pertanyaannya, apa yang paling berat di dunia ini? Santri menjawab, yang paling berat batu, yang paling berat mobil, yang paling berat gunung. Tidak menyalahkan jawaban dari santri, tetapi Imam Ghazali mengatakan bahwa yang paling berat adalah menanggung amanah. Karena amanah sangatlah berat untuk kita tanggung. Imam Ghazali lalu melanjutkan pertanyaan berikutnya, apa yang paling tajam di dunia ini, wahai santri dan muridku? Para santri menjawab, silet, karena silet tajam sekali. Ada yang menjawab pedang, karena pedang bisa menebas leher orang. Al-Ghazali mengatakan, wahai santri dan muridku, betul silet memang tajam, betul pedang memang bisa menebas leher. Tetapi di dunia ini yang paling tajam adalah lidah manusia.
Karena dengan lidah manusia, apapun bisa terjadi. Dengan perkataan, semua akan bisa terjadi, baik itu yang mengarah kepada kemaslahatan, apalagi mengarah kepada keburukan. Itulah sekelumit cerita tentang pelajaran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada santri dan muridnya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Masa lalu tidak akan pernah kita bisa kembali ke sana, maka buatlah hal yang baik dan selalu baik untuk masa sekarang, karena masa sekarang akan ditinggalkan masa yang akan datang. Torehlah kebaikan dalam setiap masa, karena kita tidak akan pernah bisa kembali kepada masa yang telah lalu. Yang terakhir yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat dengan diri kita? Santri dan muridnya menjawab, yang dekat dengan diri kita adalah ayah, ibu, saudara, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan jawaban dari para santrinya karena memang mereka dekat dengan orang tuanya. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan, yang paling dekat dengan diri kita, wahai santri dan muridku, adalah tentang kematian. Si fulan hari ini masih sehat, belum tentu besok masih dalam keadaan yang seperti hari ini. Fulan hari kemarin masih bisa sholat, tetapi hari ini sudah dikubur. Si fulan yang pejabat sudah dipanggil oleh Allah atas penyakit yang diderita. Siapapun akan mengalami kematian dan itu paling dekat, dan kita tidak tahu hari ini, hari esok, detik ini, detik esok. Wallahu a'lam bishawab. Karena kematian adalah yang paling dekat dengan diri kita. Wahai santri dan murid-murid dan para pendengar yang berbahagia, semoga kultum yang singkat ini bermanfaat dan selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan selalu berbuat baik. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.